Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Baliani Putri Sofian dengan NIM 1900789, nomor absen 14 dari PGSD 4A. Sebelumnya, dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah membaca dan mempelajari materi mengenai tugas-tugas perkembangan. Untuk itu, saya akan memperdalam tugas perkembangan rumusan dari Erik Erikson. Sebelumnya, kita harus tahu dulu siapa Erik Erikson. Erik Erikson merupakan seorang psikolog yang lahir di kota Frankfurt di Jerman tahun 1902. Erik Erikson ini memiliki karya buku yang berjudul Childhood and Society pada tahun 1963. Dalam bukunya, Erik Erikson memetakan 8 tahap perkembangan pada manusia. Erikson menjelaskan tahap perkembangan manusia dimulai dari lahir hingga lanjut usia. Dalam teorinya, Erikson membawa aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya yang dianggap lebih realistis. Menurut Erikson, setiap tahapan perkembangan menghasilkan epigenetik. Epigenetik berasal dari kata epi atau eupon yang artinya sesuatu yang sedang berlangsung, dan genetik atau emergence yang artinya kemunculan. Erik mengemukakan bahwa setiap tahapan perkembangan manusia ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, menurut Erikson, tugas perkembangan pada manusia terbagi menjadi 8 tahap. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Rasa percaya ini akan dirasakan oleh bayi loh, sebagai fondasi kepercayaan sepanjang hidup. Menurut Erikson dalam Yusuf, jikalau mereka berhasil menciptakan kepercayaan itu, maka mereka akan mengembangkan kekuatan inti ego mereka, yakni sebuah harapan. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Pada tahap ini, anak mulai mampu untuk melakukan segala hal dengan caranya sendiri. Sebaliknya, rasa malu dan ragu akan datang dari kesadaran akan ekspektasi dan tekanan sosial pada diri anak. Ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap ini, anak memiliki inisiatif, rencana, dan juga harapan. Anak sudah dihadapkan pada larangan sosial. Anak juga bisa merasa bersalah dan cemas loh jikalau dirinya merasa tidak bertanggung jawab. Anak juga sudah mampu mengembangkan pengendalian diri mereka agar inisiatif dan fantasi berbahaya tetap terkendali. Yang keempat, kerja keras versus rasa inferior. Inisiatif yang dimiliki mereka membawa mereka menuju ke banyak pengalaman baru dan mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual, sehingga anak lebih aktif belajar. Namun, di sisi lain, mereka juga memunculkan rasa inferior, yaitu rasa tidak kompeten dan tidak produktif. Yang kelima, identitas versus kebingungan identitas. Pada masa ini, remaja dihadapkan atas pertanyaan diri mereka sendiri mengenai siapa mereka sebenarnya dan kemana mereka akan melangkah dalam hidup ini. Misalnya, peran baru, pekerjaan, atau mungkin cinta. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Pada tahap ini, tugas perkembangan yaitu membentuk hubungan akrab dengan orang lain atau lingkungannya. Orang dewasa muda yang lahir dari pencarian jati diri sangat berhasrat untuk meleburkan identitas dirinya dengan identitas orang lain. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Pada tahap ini, seseorang memiliki krisis kepedulian, yakni membantu generasi yang lebih muda dan cenderung membagi ilmu kepada orang lain. Ini disebut sebagai generativitas, sedangkan stagnasi merasa bahwa dirinya tidak berbuat apa-apa untuk membantu generasi yang akan mendatang. Yang kedelapan, integritas versus keputusasaan. Ini adalah tahap terakhir. Pada tahap ini, seseorang dihadapkan 2 pertanyaan. Apakah ia telah menjalani hidup dengan baik, atau mungkin menyimpulkan sebaliknya, bahwa hidupnya belum dimanfaatkan dengan baik. Orang yang berusia lanjut dapat juga mengembangkan pandangan positif terhadap hidupnya pada tahap-tahap perkembangan sebelumnya. Itulah 8 tahap tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.